Yang pertama ialah fakta adanya gerak. Semua gerak dan perubahan ini terjadi karena penggeraknya. Penggerak ini juga bisa dikatakan oleh penggerak yang pertama, yakni sebagai Allah. Ya, kita tahu sendiri, alam semesta, penggerak makhluk hidup tentu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Mengapa begitu? Tanpa ada campur tangan Tuhan, kita tidak akan hidup dengan daging dan otak saja, tapi kita juga perlu yang namanya roh, dan kita butuh jiwa, kita butuh hati dan kasih. Tentu semua ini juga pemberian oleh Allah merupakan penggerak utama dalam hidup manusia. Aku ini memahami bahwa segala sesuatu yang bergerak digerakkan oleh objek atau kekuatan lain. Ia menyebutkan bahwa harus ada pergerakan pertama yang tidak digerakkan oleh apapun, yang ia identifikasi sebagai Tuhan. Menurut saya, gerak itu bakal terjadi jika ada sesuatu yang menggerakkannya. Jadi, misal sesuatu itu tanpa ada gerakan, maka gerakan itu akan bisa dipertanyakan apakah ada sesuatu yang menggerakkannya atau tidak. Dan itulah yang disebut dengan jalan yang pertama yaitu jalan gerakan, motion. Ada gerakan di alam semesta. Ciri yang kedua, gerakan memerlukan penyebab pertama, dan yang ketiga, penyebab pertama itu adalah Tuhan. Jalan kedua, jalan sebab, causality. Ciri dari jalan yang kedua yaitu ada efek akibat di alam semesta. Efek memerlukan sebab, sebab itu adalah Tuhan sendiri. Jalan yang kedua ialah jalan sebab akibat atau ex rationae cruciae efficient, bahwa setiap suatu akibat memiliki sebab, kemudian alam meyakini sebagai penyebab utama dari segala sesuatu yang menimbulkan akibat. Menurut Thomas Aquinas, yang menurut saya pahami, dalam proses ini pembuatan alam semesta dan makhluk hidup serta bumi, Allah menjadikan semua itu berkesinambungan, dari rangkaian kehidupan sampai akhir hayat dari makhluk hidup itu mesti ada yang namanya sebab akibat. Sebab akibat ini salah satu contohnya ini mengapa kita makan, contoh sederhananya. Kenapa kita makan? Kalau kita tidak makan, tubuh kita merasa lemas, lesu, letih, lalu kita tidak bisa menjalani aktivitas, kita tidak bisa berfokus pada Tuhan. Nah, itu akibat. Kalau sebabnya kita makan, itu adalah ya kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa mengkaryakan karya Tuhan gitu, untuk sesuatu yang bisa kita berikan kepada Allah. Argumen ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki penyebab dan tidak ada yang bisa menyebabkan diri sendiri. Oleh karena itu, harus ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, yang aku identifikasi sebagai Tuhan. Sebab sendiri pasti memiliki sesuatu yang menyebabkannya. Jika suatu penyebab itu terjadi, pasti ada yang melakukan. Misalnya, aku kemarin anak kecil, pasti itu ada sebabnya. Nah, sebab itu terjadi karena aku atau anak kecil itu melakukan sebuah kesalahan, akhirnya kemana. Di sini, jika suatu sebab itu terjadi tanpa ada sesuatu, itu kita dapat indikasi sebagai Tuhan. Karena sesuatu di dunia ini pasti memiliki sebab yang Tuhan berikan. Argumen ini menyatakan bahwa ada hal-hal yang
sebenarnya tidak harusnya ada. Harus ada sesuatu yang niscaya menyebabkan semua makhluk kontingen ada. Nah, makhluk niscaya ini adalah Tuhan, dimana kita tahu bahwa pencipta di ajaran agama itu sendiri bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Seperti manusia, makhluk hidup lainnya, tumbuhan atau segala macam hewan, itu pasti ada penciptanya. Seperti ayam bertelur, ayam itu kan tercipta dari ayam sendiri, ini ayam seperti itu. Lalu untuk yang jalan ketiga didasarkan pada kemungkinan yang keniscayaan dari segala sesuatu yang pada akhirnya ini hilang atau musnah. Segala sesuatu yang hilang ini diawali dari ada. Yang pertama yaitu Allah. Lalu jalan hidup manusia serta makhluk hidup yang diciptakan oleh atas dasar kehendak Allah pada akhirnya menuju kematian. Tidak ada makhluk hidup yang abadi, tetapi Allah merupakan tujuan akhir dari semua makhluk hidup agar dipertemukan kembali bersama Allah. Aspek yang menjadikan indikasi antara lain badan mulai cepat letih, lelah, kulit yang semakin lama semakin keriput, lalu bertambahnya usia, tambahnya rentanya badan itu, lalu untuk rambut semakin bertambah umur kan semakin tua atau semakin putih rambut. Jalan yang ketiga ialah jalan kebutuhan. Sama, ada 3 ciri, yaitu ada hal-hal yang dapat tidak ada. Jika semua hal yang tidak ada, maka tidak ada apa-apa. Karena ada sesuatu, maka harus ada sesuatu yang tidak dapat tidak ada, yaitu Tuhan sendiri. Jalan keempat menurut Thomas Aquinas ini dilakukan dengan adanya pembuktian berdasar adanya derajat kualitas segala sesuatu atau ex gradibus qui erebus inventur. Allah adalah ukuran superlatif dan sempurna untuk membandingkan derajat kualitas semua hal yang ada di dunia. Dari pendapat saya, menurut saya Tuhan yang sempurna ini, Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak bisa mengaplikasikan sesuatu yang seperti laut, daratan, gunung. Itu kan adanya bahwa derajat manusia, Allah, malaikat dan juga orang-orang suci ini terdapat sebuah golongan-golongan tertentu gitu. Jadi Allah sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Lalu yang ketiga itu malaikat sebagai pembantu Allah yang membantu Allah kapan saja, bisa dalam menurunkan wahyu atau membantu manusia ke arah yang jalan yang benar. Jalan keempat yaitu jalan derajat. Ada derajat kesempurnaan di alam semesta, misalnya kebaikan, keindahan, kesempurnaan, dan lain-lain. Derajat kesempurnaan memerlukan standar kesempurnaan, dan standar kesempurnaan itu sendiri adalah Tuhan. Argumen dari derajat. Aquinas mencatat bahwa hal-hal di dunia memiliki derajat kualitas seperti kebaikan, kebenaran, kemuliaan bervariasi. Ia berargumen bahwa derajat ini mengimplikasikan adanya makhluk sempurna yang mewujudkan kualitas-kualitas ini pada tingkat tertinggi, yaitu Tuhan. Menurut pendapatku, derajat kualitas seperti kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan memang bervariasi, dan derajat ini pasti ada yang mewujudkannya, dan tertinggi pasti yang Tuhan, di mana Tuhan sendiri memiliki kemuliaan, kebaikan, dan kebenaran yang tidak bisa kita wujudkan dengan kita sebagai manusia.
Jalan kelima adalah jalan tujuan. Ada tujuan dan arah di alam semesta. Misalnya hewan mencari makan, anak bersekolah agar pintar, dan lain-lain. Tujuan dan arah memerlukan perencana, dan perencana itu sendiri adalah Tuhan. Yang kelima, ini adanya benda-benda yang tidak berakal, sehingga pasti yang berakal dan Allah adalah sosok yang diyakini memiliki akal yang sejati. Bagaimana maksudnya? Menurut saya, di Thomas Aquinas ini menjelaskan bahwa alam yang menunjukkan gerak ini tidak berubah dan praktis, akan tetapi memiliki arah dan tujuan yang pasti. Mengapa bisa begitu? Karena akal manusia dengan akal Tuhan itu jelas berbeda. Karena Tuhan Maha Tahu segalanya, maka Tuhan dan seperti bisa membaca masa lalu, masa depan, dan masa kini itu bersamaan gitu. Jadi kan arah tujuan apa yang dilakukan oleh Allah sekarang ini kita tidak bisa memahami dengan akal sehat yang kita miliki gitu. Jadi untuk sesuatu yang kita capai lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti punya cara sendiri untuk menjawab doa kita tersebut. Kenapa ya? Untuk jalan kelima ini Thomas Aquinas ini kayak dasarnya itu benda-benda yang kayak tumbuhan, kayak hewan. Kenapa kok tidak bisa tidak mempunyai akal gitu? Kenapa yang manusia memiliki akal tapi ya juga tidak bisa memahami Tuhan gitu? Karena kan kita ya juga terbatasi gitu loh. Terbatasi oleh ilmu-ilmu keilahian. Jadi Allah sebagai individu yang ilahi, individu yang maha kuasa, itu tidak bisa ditentukan, lalu tidak bisa seperti seseorang yang maha kuasa lah. Jadi tidak bisa memiliki kehendak seperti manusia. Kehendaknya Tuhan ini bersifat absolut, yang bersifat wajib dan dipatuhi oleh segala makhluk hidup yang ada di dunia. Argumen ini menyatakan bahwa objek yang tidak cerdas tidak bisa bergerak menuju tujuan akhir kecuali diarahkan oleh makhluk cerdas. Karena benda-benda alam memiliki tujuan tertentu, harus ada perancang cerdas yang mengarahkan mereka, yang adalah Tuhan. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki tujuannya. Seperti saya yang memiliki tujuan untuk tempat kuliah, kini bekerja, memiliki keluarga dan sebagainya. Sama juga kita sebagai manusia tercipta pasti ada tujuan tertentu, dan kita tercipta itu pasti ada yang membuatnya. Cuma kalau kita berpandangan secara sains, kita akan tercipta dari evolusinya semua. Wah, tapi menurut agama sendiri bahwa manusia diciptakan Allah dan dilempar ke bumi gara-gara dosa. Jadi kemungkinan kita mungkin tujuan kita di dunia ini yaitu untuk menghapus dosa kita, karena Tuhan bisa memberikan arahan kita. Karena setiap orang pasti memiliki jalan dan tujuannya, tetapi terkadang jalan dan tujuan kita yang kita jalani biasa tidak sesuai dengan apa yang akan terjadi. Nah, itulah tujuan atau rencana yang Tuhan berikan kepada kita. Berdasarkan uraian di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu penyebab pertama, yang kedua sebab utama, yang ketiga sumber kesempurnaan, yang keempat perencana alam semesta, dan yang kelima dasar dari semua yang ada. Pendapat terakhir saya itu untuk semua kelima
ajaran yang disebutkan menurut Thomas Aquinas, 5 jalan pembuktian adanya Tuhan ini, bahwa tujuan pembuktian Tuhan ada dalam diri manusia itu lewat hati nurani serta akal untuk berpikir. Itu yang membedakan kita dari manusia serta hewan serta apa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, tugas kita untuk mencari atau membuktikan bahwa Tuhan itu ada, itu menurut iman kita masing-masing, apa yang kita percayai. Seperti apa ya, kita kan tidak mungkin bahwa sesuatu yang diciptakan itu tidak mungkin langsung tiba-tiba ada gitu kan, membutuhkan proses. Dan Tuhan ini membentuk semesta yang kita pahami dalam saat ini itu melalui proses yang sangat panjang, dan juga penggerak utama dari segala ciptaan ini yaitu Tuhan. Begitu teman-teman.